Wisatawan asal Tiongkok yang baru 0,88% mengunjungi Indonesia menjadi target khusus Kementerian Pariwisata untuk digait tahun ini. Namun upaya itu mensyaratkan perbaikan mendasar, terutama perlakuan terhadap wisatawan asing. Penyedia jasa perjalanan wisata perlu lebih agresif dalam menarik wisatawan Tiongkok ke Indonesia. Saat tren wisata asal Eropa dan Amerika menurun, wisatawan Tiongkok justru menjadi alternatif yang patut dibidik. Founder Lipo Group Mokhtar Yadi mengatakan, untuk menjaring lebih banyak wisatawan Tiongkok datang ke Indonesia, setidaknya dibutuhkan perbaikan mendasar menyangkut perlakuan terhadap wisatawan asal Tiongkok. Sudah saatnya Indonesia memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, khususnya lewat kunjungan para wisatawan yang merupakan kelas menengah negeri tirai bambu tersebut. Maka Indonesia saya kira memang sudah tiba waktunya untuk memikirkan bagaimana bisa menampung suatu kesempatan yang baik ini, khususnya di dalam pariwisata. Tadi Bapak Duta Besar telah menjelaskan bahwa betapa besar potensinya. Saya ingin menambah sedikit bahwa bangsa Amerika membangun 50.000 km highway, memakan 50 tahun. Dan Tiongkok membangun 50.000 km hanya 13 tahun. Tadi Bapak Duta Besar juga mengatakan atau menjelaskan bahwa Tiongkok membangun 19.000 km high speed railway. Itu adalah 8 tahun. Dan juga demikian pelabuhan dan sebagainya. Semua dibangun di dalam kurun waktu 25 tahun. Kita bisa membayangkan bahwa pembangunan infrastruktur dari Tiongkok yang demikian besar ini telah mengincrease suatu demand terhadap barang-barang tambang dan sebagainya itu yang begitu luar biasa, sehingga harga-harga daripada bahan baku itu di seluruh dunia mengalami suatu kenaikan, termasuk Indonesia juga. Indonesia memasang target ambisius dalam menjaring wisatawan asal Tiongkok sebesar 2 juta turis tahun ini. Sayangnya, target itu belum dibarengi perbaikan infrastruktur pariwisata. Menurut Dubes RI di Tiongkok, Sugeng Raharjo, Indonesia masih menduduki peringkat terendah dalam indeks kepuasan wisatawan Tiongkok. Padahal, sebanyak 107 juta warga Tiongkok tercatat pelesir ke luar negeri setiap tahunnya. Sayangnya, yang mampir ke Indonesia tidak sampai 1 juta orang. Justru sangat penting pada saat ini, di mana pada saat ini secara statistik kunjungan wisatawan dari Amerika dan Eropa menurun harusnya, dan yang meningkat adalah dari Tiongkok, sehingga tidak ada gap, ya kan, yang akan dihadapi oleh wisatawan, para pengusaha wisatawan yang ada di Indonesia. Jadi promosi dan menarik wisatawan Tiongkok sangat penting untuk 1 tahun atau 3 tahun ke depan, supaya kita tetap menjaga momentum bahwa pariwisata itu menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia. Hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok tampak semakin erat. Hal ini ditandai dengan pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo di Jakarta minggu lalu. Hubungan erat ini diharapkan membawa angin segar bagi pembangunan sektor pariwisata di tanah air. Salah satunya memberlakukan kebijakan bebas visa yang hingga kini masih dalam proses. Keiko Ranti, Ali, Berita 1, Jakarta.